Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min 'amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah wa hal antum muntahun. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, serta menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Hadirin Masjid Al-Jabar yang Allah sayangi, sesuai dengan dua ayat dari Al-Ma'idah 90-91 yang tadi dibacakan terkait dengan judi online. Kita sekarang mengenalnya judol. Ini ternyata makin hari makin mencekam, makin hari makin membahayakan. Kenapa demikian? Karena yang pertama, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebutkan Jawa Barat adalah provinsi penerima bansos terbesar seluruh Indonesia. Dari jumlah terbesar itu ternyata terindikasi 50.000, hampir 50.000 yang menerima bansos menggunakan uang bansosnya untuk judol. Dan jumlah uang yang dipertaruhkan, yang dislotkan itu 199 miliar rupiah. Kemudian data yang kedua dari Badan Pusat Statistik, dalam riset yang berjudul Jawa Barat dalam Angka, disebutkan bahwa sepanjang tahun 2024 perceraian di seluruh Jawa Barat penyebab terbesar keduanya adalah judol. Penyebab terbesar pertamanya karena pasangannya meninggal, ternyata yang keduanya adalah judol dengan jumlah kasus hampir sekitar 500 kasus. Yang terbesar itu ada di Kabupaten Cirebon, disusul Kota Bandung, dan terakhir oleh Kabupaten Indramayu. Jamaah yang saya hormati, 14 abad silam, ketika Rasul masih ada, lalu kita mengenal Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang kemudian disebut sebagai Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang beriman. Sayyidina Umar sudah meminta berkali-kali kepada Rasul agar Rasul berdoa supaya Allah menurunkan ayat yang bisa menghindari penyakit masyarakat yang sangat serius. Apa penyakit masyarakatnya? Ma ahmarul aqla, apa-apa yang mematikan akal itulah sumber penyakit masyarakat. Sayyidina Umar menyebutkan salah duanya adalah khamar dan yang kedua adalah judol atau judi, yang sekarang kita lebih populer dengan judi online. Khamar oleh Umar dianggap itulah yang mematikan akal. Sementara judi atau judol itulah yang mematikan jiwa. Nah, oleh karena itu, setelah 3 kali kesempatan dimintakan, turunlah kesempatan yang keempat, 2 ayat Al-Maidah tersebut. Pertanyaannya, kenapa sejak 14 abad silam dan sekarang judol makin menunjukkan bahayanya? Bahkan bukan lagi bahaya, tapi mara bahaya. Kalau istilah Komisi Pemberantasan Korupsi KPK disebutnya adalah extraordinary crime. Ini adalah tindak kriminal yang di luar kebiasaan. Kenapa sebut luar kebiasaan?
Karena mengacu pada 2 ayat Al-Maidah tadi, ada 6 bahaya dari satu aktivitas judi. Aktivitasnya cuma sekali, iseng-iseng cuma 5.000 perak. Cuma taruhan Persib menang atau tidak cuma 10.000 perak dan seterusnya. Tapi ternyata bahayanya ada 6. Bahaya yang pertama, ini adalah kegiatan favoritnya setan. Maka Al-Quran menyebutkan min amalis syaitan. Bahaya yang kedua, judul ini adalah perbuatan yang jelas kejinya. Bahasa Al-Quran disebutnya adalah rijsun. Jadi sudah perbuatannya keji, yang melakukan perbuatan keji ini ternyata setan. Jadi bayangkan bahayanya. Kemudian yang ketiga, bahwa dari judi ini akan muncul permusuhan, adawah. Yang keempat, dari judi ini akan timbul kebencian antar kalian. Bainakumul baghdha. Yang kelima, dari judi ini akan menghalangi kita mengingat Allah. Ayusuddakum an zikrillah. Dan yang terakhir, dari judi ini wa'anis sholat, maka akan menghalangi sholat. Jadi jangan pernah menganggap remeh, ini cuma taruhan kecil-kecilan. Ini cuma iseng-isengan karena ada iklannya di Facebook dan seterusnya. Karena ternyata marah bahayanya, Allah sebutkan sampai muncul 6 mara bahaya. Dan tentu kalau Allah yang menciptakan kita, maka Allah tahu mana yang maslahat, mana yang madarat bagi kita semuanya. Dan kita semua harus mengetahui bahwa Allah tahu kalau kita menjauhi ini, maka Allah menjanjikan la'allakum tuflihun. Maka bagi kalian adalah kebahagiaan. Bagi kalian adalah kesuksesan, bagi kalian adalah ketenangan hati, bagi kalian adalah ketenangan berumah tangga. Oleh karena itu kita sudah sangat sering mendengar bahwa mereka yang berjudi hidupnya tidak akan pernah adem ayem. Pikirannya selalu resah gelisah, jiwanya gundah gulana karena memikirkan modal yang terus hilang, dan hilang. Memang betul pada awalnya selalu dimenangkan, tapi jangan lupa judul ini terkait dengan software. Judul ini terkait dengan big data, yang dia meng-crawling, yang dia tahu mana yang misalnya pertama kali pasang taruhan maka dimenangkan. Setelah itu kemudian dipersulit, tapi bahayanya mereka yang sudah judul, dia sudah kecanduan. Maka sangat sering kita dengar mereka yang kecanduan akhirnya digelapkan matanya, ambil duit dari rentenir, ambil duit ke pinjol, barang-barang di rumah dijual. Karena dia sudah langsung memikirkan kapan lagi saya pasang taruhan, kapan lagi saya bisa menang. Bahkan nauzubillahi min dzalik, mungkin saking kecanduannya istrinya sendiri bahkan mungkin bisa jadi digadaikan kepada bandar judi. Oleh karena itu, mari kita terus carincing, pageh iket, kita terus waspada. Minimal buat diri sendiri dan keluarga, waspadai dengan mara bahaya judul. Bukan lagi bahaya, tapi mara bahaya judul. Karena ini nyata-nyata di sekitar kita pun sudah banyak kemadharatan, fasadat, tindak kerusakan akibat judul. Semoga Allah menjauhi kita, semoga Allah memberikan kita hidayah terus-menerus agar kita menjauhi judul. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Dan tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.